Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to Fujoweek, Saruchan, or anything. การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำ Jadi sekarang aku bakalan kasih 5 rekomendasi series BL lagi. Ini yang part 2 kita bakalan sharing bareng. Nah, di sini kita mulai dari Waterboy The Series. Jadi ini series tahun 2017 yang diadaptasi dari sebuah film dengan judul yang sama pada tahun 2015. Film ini itu ada 14 episode dengan durasi per episode itu ada 45 menit. Nah, untuk pasangan di dalam film ini tuh ada 3 pasangan. Yang pertama itu ada Y sama Apollo yang diperankan oleh Earth dan New. Yang kedua itu ada Fa sama Pan yang diperankan oleh White sama Piglet. White ini yang kemarin main di Love Sick The Series yang pada tahun 2014 itu loh. Tahun 2017 dia main lagi di Waterboy The Series sebagai Fa. Terakhir itu ada Min sama Wan diperankan oleh Victor dan Sanan Tacat. Sanan Tacat ini mungkin teman-teman yang udah pernah nonton Hormones season 2 apa season 3 itu dia main juga di situ. Terus dia juga pernah main di ATM Error sebagai siapa ya lupa, terus kayak yang pasangan bucin banget itu loh, ada gerak-gerakan itu sendiri. Ya, sambil buka dada terus jantung dikeluarin jantungnya apa itu pokoknya. Aku bakalan kasih sinopsis ya series ini. Jadi si Y ini merupakan mahasiswa yang populer karena dia itu merupakan salah satu kayak member selain dia ganteng, bodinya selain dia ganteng, bodinya terus dia ganteng, dia juga ketua klub renang di salah satu universitas di Thailand. Dia tuh punya masalah, punya hubungan yang complicated banget sama ayahnya. Ayahnya ini merupakan pelatih klub renang. Jadi masalahnya apa nih? Masalahnya itu ibunya kan udah meninggal. Dia tuh punya adik masih kecil. Terus ayahnya tuh ternyata punya pacar, tapi cowok. Nah, akhirnya dia nggak suka, nggak terima. Kenapa kok ayahnya lebih milih si cowok ini dibanding ibunya gitu kan? Di lain sisi si Apo ini merupakan member baru dari klub renang. Jadi dia masuk kayak anak pindahan gitu karena dia tuh emang ngefans banget sama ayahnya si Y ini. Akhirnya dia juga jadi roommate-nya si Y. Awal-awal kenalan tau lah ya, si Y itu orangnya keras kepala banget, gak suka ada yang ngecampurin hubungannya dia gitu. Maksudnya gak boleh ada yang masuk dalam kehidupannya dia kecuali pacarnya dia sendiri gitu. Tapi si Apo ini orangnya baik, terus kayak polos. Terus dia selalu tanya kenapa kamu kenapa gitu. Kalau misalnya si Y itu nggak mau. Tapi karena mungkin akhirnya lama kelamaan dia tuh mulai nyaman gitu sama kehadiran si Apo, jadi dia biarin aja gitu. Dan akhirnya mereka saling suka gitu, falling. Next ini kan ada Fah sama Pan. Nah kalau Pan ini merupakan member juga di klub renang gitu. Si Fah ini dia itu suka sama Pan tapi nggak mau ngasih tahu soalnya Pan itu sebenarnya adalah lesbi gitu kan. Tapi si Pan itu suka sama tetangga atau enggak adik tingkat dari si Fah waktu SMA. Si adik tingkat ini sering banget nemuin si Fah di klub renangnya. Si adik tingkat ini suka sama si Fah, jadi mereka kayak cinta segitiga gitu. Dan pada akhirnya ya you know lah, ini aja pasangannya si Fah sama Pan kan, akhirnya mereka jadian. Di lain sisi Min sama Wan, Min itu awalnya merupakan member dari klub lari. Nah si Wan ini kayak apa ya, evaluator di sebuah kampus. Dia yang jadi detektif kalau misalnya si klub ini mulai nyalahin aturan lah, terus dananya dipakai
untuk hal-hal yang lain yang tidak berkepentingan dengan urusan klub dan lain sebagainya. Dan dia juga punya dendam sama klub renang. Si Min ini karena cedera, dia kan atlet lari awalnya, karena cedera yang parah akhirnya dia tuh masuk ke klub renang. Dia merupakan member terakhir yang masuk ke klub renang gitu. Cuma sebagai apa ya, pengganti klub aja klub renang ini ketika dia tuh istirahat dari fase penyembuhan kakinya yang cedera gitu. Sedangkan si Wan ini tuh bener-bener gak suka gitu loh sama klub renang karena klub renang itu merupakan klub yang ngambil dana paling besar dari universitas, tapi dia tuh nggak mencetak apa-apa. Akhirnya si Wan tuh pengen banget buat klub renang ini jatuh dan akhirnya ditutup biar nggak ada klub renang lagi. Tapi si Min ini yang jadi penyelamat, tapi selalu dipandang sebelah mata sama teman-temannya karena ada urusan lain yang lebih bakalan kalian nemuin lagi kalau misalnya kalian nonton series ini. Jadi kalian nonton series ini aja. Next ini yang kedua ada Two Months the series, itu tahun 2017. Genrenya itu ada romance, drama, dan komedi. Paling ada 12 episode dengan durasi per episode itu 45 menit. Jadi di sini kita memiliki 3 pasangan lagi, yaitu ada Pana dan Wayo, Kit sama Ming, Ford sama Bim. Pana dan Wayo ini diperankan oleh Gat dan Bas. Kit sama Ming itu diperankan oleh Chopter dan Kim. Terus Ford sama Bim itu diperankan oleh Tai sama T. Jadi si Pana ini merupakan mahasiswa populer dari jurusan kedokteran di universitasnya karena dia merupakan bulan kampus. Jadi kampus Moon gitu loh. Si Wayo ini merupakan mahasiswa baru dari jurusan sains. Nah, si Pana ini dia tuh ternyata walaupun populer, dia nggak suka sama popularitasnya. Dia nggak nyaman gitu loh. Akhirnya dia ketemu Wayo di situ. Waktu ketemu Wayo, mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama karena dia kan bangun bagaimana tadi, si Pana tuh nggak menikmati popularitasnya. Dia kayak bosan aja gitu, kayak gimana ya, nggak nyaman gitu. Jadi dia ketemu Wayo karena si Pana ini merupakan bulan kampus tahun kemarin, jadi dia tuh punya kewajiban untuk melatih bulan kampus tahun ini. Salah satunya itu Wayo dan Kit. Ketika menjalani masa karantina, bukan karantina corona kayak kita sekarang ya, karantina untuk bulan kampus itu, dia tuh sering banget ngobrol sama si Wayo. Jadi sering gangguin Wayo juga, sering nge-tease him gitu, kayak bilang pendek gitu. Si kita sadar soalnya si Wayo itu suka sama si Pana dari SMA gitu. Itu merupakan rahasia yang gak mau dia bongkar sama sekali. Tapi entah kenapa takdir ya emang kayak gitu, akhirnya membuat mereka lebih dekat karena sering diusilin juga. Dan si Kit itu suka sama Ming, merupakan teman dari Pana tadi. Jadi si Pana itu punya 2 teman, total mereka bertiga dan semuanya populer. Tapi yang paling populer ya you know lah, Pana. Jadi gitu guys. Di Two Months ini dia tuh ada Two Months 2 tapi dengan pemeran yang berbeda. Aku nggak bakalan kasih rekomendasi di sini karena aku kurang suka sih. Jadi kayak kalau misalnya aku ngasih tahu ke kalian, aku takut kurang dapat feel-nya aja gitu. Pertama karena aku nggak suka pemainnya udah ganti. Aku udah bener-bener nyantol banget sama Vipa, sama Wayo yang itu, sama si Bas, sama si Gat, Kit Ping yang itu dan lain sebagainya. Tapi waktu mohon maaf aku nggak nonton waktu Two Months 2 itu. Terus yang kedua waktu aku mau mencoba nonton, ternyata dia tuh mengulang scene dari awal lagi yang udah aku tahu alur ceritanya. Walaupun di beberapa episode terakhir itu mereka menambahkan scene baru gitu, ada adegan-adegan yang baru, tapi aku tetap aja nggak nonton karena kayak gimana gitu. Ya udah pokoknya kalian bisa nonton kok. Nanti aku tetap bakal taruh link Two Months 2 ini di description box, jadi kalian bisa langsung ke sana gitu. Ada official seriesnya di situ. Next
kita beranjak ke series yang baru-baru ini yang viral banget sekarang, yang mungkin bisa menjadi bias sejuta umat. Dua ini siapa lagi kalau bukan Together ya, siapa lagi kalau bukan Tan Type the series, Tan Type 2019 baru kemarin. Ini ada 12 episode dan masing-masing episodenya itu ada durasinya 50 menit. Sebenarnya ada 13 episode, tapi episode terakhir itu merupakan special episode untuk Long, temannya si Tan sama Type. Kita ke case-nya dulu nih. Case-nya itu ada, pemainnya itu ada si Tan dan Type. Tan itu Mew dan Type itu Golf. Aku suka banget sama sifatnya Mew atau Tan di sini karena dia itu orangnya sabar banget sebenarnya, orang paling sabar di series tersebut, dan dia cepat patah hati, yang paling sering menangis walaupun dia semeh, dan dia orang yang paling banyak berkorban di dalam hubungan mereka itu. Karena berkebalikan dari sifatnya si Tan ini, si Type merupakan anak yang sangat childish, terus dia itu keras kepala, egois, posesif banget. Jadi kalau misalnya kamu udah jadi pacarnya dia, gak bakalan ngelirik orang lain, bener-bener ngelirik aja tuh gak boleh gitu loh, apalagi sampai pegangan terus jalan keluar hancur gitu. Jadi awal permulaan mereka ketemu itu adalah si Tan sama Type ini merupakan mahasiswa baru kan di salah satu universitas. Ada kesempatan di mana mahasiswa baru itu bisa tinggal di asrama kampus. Gak semua sih, jadi yang mau aja gitu. Dan kebetulan si Tan sama Type ini merupakan roommate. Tapi si Type akhirnya menemukan fakta baru dari si Tekno, temannya si Type ini, bahwa si Tan ini adalah gay. Nah, akhirnya karena dia tuh homofobik banget karena memiliki trauma masa lalu yang benar-benar mengerikan, dia sangat membenci si Tan ini. Padahal awalnya nih ya, dia tuh benar-benar kayak membanggakan si Tan karena si Tan itu udah cakep, baik banget, suka ngebantuin dia, padahal mereka tuh baru awal kenal. Pas mereka mau masuk ke asrama tuh dibantuin sama si Tan lah dan bla 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 gitu. Akhirnya dia benci banget, saking bencinya nih ya, dia tuh akhirnya bersikap childish, egois, dan bagaimanapun caranya dia tuh harus mengeluarkan si Tan dari, saking sabarnya dia itu. Dia tuh membalas si Type itu dengan cara yang halus gitu. Kayak kalau misalnya waktu si Type berantakin kamarnya si Tan nih, nanti si Tan bakalan ngerapiin lagi, tapi dia bakalan berantakin kamarnya si Type. Akhirnya satu waktu si Type ini dia sakit, demamnya kambuh, terus dia sering ngigonya tuh trauma masa kecil. Ini yang buat akhirnya si Tan tuh luluh dan kayak anak ini butuh perhatian. Dia kekanak-kanakan tapi dia tuh rapuh banget gitu, sok-sokan keras kepala tapi dalam hatinya tuh Hello Kitty. Akhirnya si Tan suka sama si Type dan butuh waktu cukup lama sih, nggak terlalu lama sih. Akhirnya si Type suka sama si Tan. Awalnya tuh karena mereka jadi fuck buddy. Gobloknya si Type, nanti kalian bakal nemuin scene dimana kalian akan menganggap si Type itu sangat-sangat bodoh sekali mengorbankan tubuhnya sendiri untuk si Tan, dengan dalih dia pengen balas budi karena waktu dia sakit tuh si Tan yang jagain dia dari subuh sampai malamnya lagi dia sampai skip kelas itu sampai seminggu. Can you imagine guys, parah gak sih? Kayak aku pengen punya teman kayak si Tan gitu, maksudnya dia selalu merhatiin kita kan kalau misalnya kita bakalan jadi temannya dia. Mereka baru jadi fuck buddy, terus akhirnya muncullah benih-benih cinta gitu. Si Tekno ini merupakan orang yang goblok sekali. Dia tuh dia tuh orang yang goblok sekali, suka banget keceplosan, ember, dan tidak bisa menjaga rahasia sebenarnya. Tapi saya sayang sekali dengan Tekno karena dia merupakan orang yang berada di garda terdepan untuk mendukung hubungan mereka berdua. Jadi kayak ada sesuatu gitu sama Tan sama Type, pasti Tekno yang tahu duluan. Misalnya waktu awal mereka pacaran, si Tekno yang tahu duluan. Dan Tekno ini dia tuh punya secret admirer namanya Kengkla. Parah ya, Kengkla tuh anak SMA tapi tuh udah bener-bener terobsesi sama si Tekno. Jadi Kengkla itu teman adiknya si Tekno, teman adiknya Tekno, namanya Teknik kan adiknya. Jadi si Kengkla itu sering main ke rumah terus ngeliat si Tekno. Jadi dia tuh punya cinta pada pandangan pertama sama si Tekno.
Terus sampai dia kan kaya nih kan si Kengkla tuh, sering banget minta si Teknik, adiknya Tekno tuh, untuk diam-diam ngefotoin kakaknya waktu garuk-garuk bola waktu manjat pagar lah dan lain sebagainya, waktu tidur, waktu ileran kayak gitu. Jadi dia tuh ngerasa si Tekno tuh cute banget. Di lain sisi Tekno tuh kayak ngerasa, kok gue sampai segini juga nggak ada yang suka sama gue ya. Udah si Kengkla tuh udah cinta mati gitu sama dia. Nah, cerita mereka ini bakalan berlanjut ke series berikutnya yang bakal aku jelasin. Ya, untuk series Tan-Type sendiri itu ratednya R ya. Jadi ada beberapa violence di situ, terus sexuality scene di situ. Jadi disaranin kalau misalnya kalian menonton harus sudah buka puasa yang pertama, kedua kalian harus lebih dari 19 tahun. Ini juga sama di Love by Chance. Next series adalah lanjutan dari Tan-Type atau sequel dari Tan-Type. Ini namanya Love by Chance 2018. Tapi untuk Tan-Type tadi katanya bakalan ada season 2. Yeay! Jadi kalian tungguin aja, soalnya mereka udah casting kemarin, udah ketemu juga yang bakalan jadi peran antagonis di sana. Tapi karena pandemik ini, akhirnya mereka harus pending dulu semuanya. Kita doain aja semoga semuanya cepat berakhir dan syutingnya berjalan dengan lancar. Amin. Next ini ada Love by Chance. Love by Chance ini merupakan drama tahun 2018. Sequel dari seriesnya Tan dan Type. Soalnya ini ada kayak support role di Tan-Type itu jadi support role lagi sih. Soalnya ada main role yang baru gitu. Tapi si Type sama Tan gak ditunjukin, cuma Type-nya doang. Nih, yang jadi Type itu Earth tuh yang main di Waterboy, di series tadi yang aku ceritain. By chance seperti judulnya itu love by chance, berarti cinta dengan hal yang tidak terduga, dengan suatu peristiwa yang tidak terduga gitu. Cinta tumbuh dengan sesuatu yang tidak terduga. Ini ada main role-nya itu adalah A sama Pete. A ini diperankan oleh Perth dan Pete ini diperankan oleh Saint. Di sini juga ada support role seperti tadi ya, Kengkla sama Tekno, terus Tom sama Tar dan lain sebagainya. Oh, dan juga ada Tin sama Ken. Support role ini itu bakal main di Love by Chance 2, tapi kita nggak tahu sih nanti kapan gitu. Soalnya karena pandemi ini semua banyak series yang akhirnya dipending. Kita doain aja please, karena ini series yang aku tungguin sih. Karena aku suka banget sama support role yang di Love by Chance ini, kecuali Tim sama Tar. Love by Chance ini punya 14 episode dengan durasi per episode itu 50 menit. Jadi si Pete itu merupakan mahasiswa yang ganteng, dia tuh manja, kaya, jadi tuan tampan gitu. Tapi dia tuh punya rahasia yang dia berusaha untuk nutupin mati-matian ke semua orang kalau misalnya dia tuh adalah gay. Tapi akhirnya dia tuh dimanfaatkan sama satu orang, aku lupa namanya, nanti aku tulis di sini sama fotonya. Terus karena dimanfaatkan kayak gitu, dia tuh sering ngerasa kayak gimana gitu. Awalnya dia tuh takut mamanya tahu kan, jadi si orang itu sering banget meras si Pete gitu, sangat tidak berperi-kepitan. Dan akhirnya waktu dia ketemu sama itu pertama kali di jalan raya di kampus mereka, si itu naik sepeda, si Pete kayak mau nyebrang gitu, terus akhirnya ketabrak, akhirnya dibantulah sama si untuk berdiri. Nah si Pete tuh kayak langsung, wow, orang-orang ini baik banget, habis nabrak aku terus langsung ngebantuin aku kayak gitu tatapannya. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, aku kayak Endra jamin kayak gitu aja. Terus lucunya karena dia sering banget diperas sama si orang ini, si orang ini tuh kan nggak puas tuh, dia selalu minta lagi. Si Pete akhirnya tuh nggak mau ngasih apa-apa, kayak apa sih emang, kalau misalnya kamu berani ya udah nggak apa-apa, kamu kirim aja videonya ke ibu aku gitu. Tapi ketika dia terjun ke dalam masalah itu, misalnya dia mau dipukul sama orang tadi, pasti si itu muncul, selalu jadi hero nya gitu. Dan itu selalu membuat si Pete kayak melting, oh my god, dia baik banget, dia pahlawan aku banget si ini. Terus si Pete cerita akhirnya kan tentang
masalahnya dia, tentang keadaannya dia sekarang, dia itu bagaimana, si A itu tetap mau berteman sama dia gitu. Tanpa disadari akhirnya si A ini suka gitu loh sama si Pete, padahal si Pete udah suka duluan sama si A. Kalian tahu gak sih kalau misalnya si Pete itu benar-benar polos banget di film ini. Si Pete itu yang main di Why Are You, nanti bakal aku jelasin di rekomendasi selanjutnya, dan sifatnya berkebalikan. Di series Love by Chance ini dia merupakan orang terpolos yang pernah aku tahu. Terus dia itu sangat manja dengan kemanjaannya. Kalau misalnya itu merupakan orang yang terposesif yang pernah saya temui, yang pernah aku tahu. Enggak sih, misalnya yang lebih posesif si type. Si itu lucu aja gitu, dia tuh pendek. Kayak misalnya Tin sama Ken. Tin itu orang kaya juga, mereka tuh satu kelas sama si Pete di kelas internasional. Kalau misalnya yang lain tuh di kelas reguler lah, biasalah orang sultan ya, ngapain di kelas reguler. Jadi si Tin sama Ken Cantaloupe itu merupakan temennya si E. Mereka kan satu klub bola kaki ya, bola kakinya si Tan sama Type itu. Jadi di Tan sama Type itu terakhirnya nanti mereka bakal ketemu sama Love by Chance gitu. Nah si Tin sama Ken ini ya konsepnya sama lah kayak si Tan sama Type, dari benci ke cinta gitu. Nanti jadi di Love by Chance itu lebih condong ke support role-nya. Si E sama Pete tuh nggak bakalan terlalu muncul, bahkan Pete nggak termasuk ke dalam series itu loh, Love by Chance 2. Jadi cuma E doang. Jadi E bakalan bantuin si Ken sama si Tin karena nanti bakalan ada masalah gitu, bakalan ada pengganggu, antagonis. Jadi kalian tungguin aja. The last but not least is Dark Blue Kiss. Ini tahun 2017. Dark Blue Kiss. Jadi ini merupakan series sequel dari Kiss dan Kiss Me Again. Soalnya di Kiss sama Kiss Me Again itu banyak pasangan straight, dan satu-satunya mereka yang pasangan gay di situ. Ini diperanin sama New sama Tawan sebagai Pete dan Cow. Ada juga Sun dan Mork. Nanti aku bakalan taruh fotonya setelah ini ya. Nah, jadi di sini itu walaupun ada 2 main role, ada satu main role lagi yang sebagai antagonis, dimana dia tuh kayak ya gangguin lah, kita sebut dia nuisance, gangguin hubungannya si Pete sama Cow. Itu adalah Non. Kita bakalan bicara tentang si Pete sama Cow dulu. Nah si Pete sama Cow tuh kalau misalnya yang belum nonton Kiss Me Again, aku nggak bakalan kasih itu sinopsis keseluruhannya ya. Kita bakalan fokus ke Pete sama Cow. Jadi Pete sama Cow itu merupakan teman awalnya di universitas, terus mereka tuh punya geng, dan akhirnya si Pete ini awalnya biasa aja sama Cow, dia benci gitu loh, tapi akhirnya ya udah sih jadi suka sama si Cow. Dan dia posesif banget, tipikal cowok yang nggak mau cowoknya itu deket sama yang lain, pacarnya itu deket sama yang lain, benar-benar nggak boleh deket sama yang hampir mirip sama si Type, tapi dengan sifat yang nggak childish, tanpa ada childish sifat di situ. Kalau misalnya si Cow ini merupakan orang yang ambisius, dia tuh orang yang apa ya, kayak sayang banget sama maminya, terus baik gitu, dan gak enakan sebenarnya. Terus maminya ini kan merupakan guru, maminya si Cow ini kan merupakan guru di salah satu SMA gitu kan. Terus akhirnya si Cow ini tutor, dia selalu mentorin anak-anak SMA untuk belajar gitu, karena si Cow ini udah terkenal dengan tutornya, mentoringnya yang bagus. Akhirnya ada kepala yayasan dari SMA-nya ibunya si Cow ini untuk minta si Cow ngajarin anaknya ini yang bakalan jadi pengganggu, yaitu namanya Non tadi. Itu diperanin sama AJ kembar itu loh, yang main di Together, temennya si Tyne. Akhirnya dia tuh gak jadi pengganggu sih sebenarnya, soalnya si Cow ya udah nggak ngasih tahu hubungan dia sama si Pete kan. Jadi ya udah sih karena nggak ada yang tahu, si Non pikir dia punya kesempatan gitu. Kalaupun dia tahu juga dia nggak bakalan mundur, gila nggak sih?
parah ya emang. Jadi kayak gitu, karena si Pit posesif banget, akhirnya si Kau ya udah kayak gitu. Dan banyak banget loh yang suka sama si Kau. Selain si Non itu ada namanya Pisan. Pisan itu merupakan pemilik kafe tempat si Kau sering ngementorin anak-anak SMA. Jadi sering banget ke situ kalau misalnya mau ngelesin, ya udah kesana gitu. Si Sunny tuh suka sama dia, tapi karena waktu dia pengen ngutarain, si Pisan yang pengen ngutarain ke Kau, selalu Kau tuh ngalihin perhatian, kayak ngalihin pembicaraan gitu ke lain tempat, karena emang si Kau udah tahu, tapi dia kayak nggak mau ngelukain karena udah punya pacar, kayak ngapain kan. Terus si Pisan akhirnya nyerah kan dengan perasaannya dia ke Kau. Dia tuh punya adik namanya Ren, punya teman namanya Mork ini yang bakalan jadi pasangannya si Pisan. Si Mork ini merupakan anak berandalan, jadi dia kayak sering ikut balapan liar kalau nggak salah. Jadi Pisan tuh takut adiknya tuh juga ikut arus si Mork gitu. Akhirnya dia kayak suruh adiknya untuk ngejauhin si Mork kan, karena daripada adik gue kenapa-napa gitu ya, katanya sih gitu, katanya sih. Akhirnya disuruh ngejauh lah, padahal si Mork ini baik sebenarnya. Mork ini baik banget, dia sering ngebantuin Pisan, tapi dia nggak mau ngasih tahu aja, kayak ngapain mau ngasih tahu kalau misalnya gue berbuat baik, azek. Akhirnya si Pisan luluh lah gitu tanpa sadar, karena dia udah tahu kebaikannya, walaupun dia rada nggak percaya sama si Mork. Akhirnya dia kayak ngerekrut Mork itu kerja di kafenya gitu, dan akhirnya mereka lovey-dovey ini. Oke, sekian rekomendasi part 2 aku. Ayo kita sharing bareng di kolom komentar yuk. Kalian mau aku bahas tentang apa lagi? Terus kasih kritik yang membangun, saran yang membangun, dan juga jangan lupa share ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian yang fudan tahu ya pengen nonton apa waktu selama masa karantina ini. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan share pastinya buat channel ini makin berkembang.